Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadilatul Adawiyah, NIM D0220-411. Di sini saya akan memaparkan tentang pembuatan proyek sederhana. Yang dimana mengandung looping, dimana looping yang akan saya gunakan yaitu looping for dan looping while. Looping yang akan program sederhana yang saya akan tampilkan adalah menampilkan perkalian 6 dari 1 sampai 10, juga pembagian 6 dari 1 sampai 10, dan yang terakhir yaitu menampilkan bilangan prima dari 20 sampai 30, dari angka 20 sampai 30. Nah, tentu saja yang pertama kita harus mendownload Visual Studio. Sini saya sudah mendownload dan saya sudah membukanya. Kemudian kita lanjut dengan membuat create new project. Nah, terus kita memilih pada template-nya yaitu Windows from app.net framework. Nah, setelah memilih, kita lanjut ke next. Kemudian kita berikan nama. Nah, di sini saya akan memberikan nama tugas looping. Nah, setelah itu pilih yang .net. Kita bisa memilih dua framework, yang dimana kita bisa memilih framework 4.7.2 dan 4.8. Nah, di sini saya menggunakan Net Framework 4.8. Kemudian lanjut dengan create. Kita tunggu. Sudah meng-create project. Nah, setelah kita membuat project, maka akan muncul tampilan seperti ini, dimana windownya itu berisi form, kemudian berisi untuk pembuatan style. Namun di sini saya tidak akan membahas tentang form terlebih dahulu. Saya akan langsung masuk ke codingannya atau programnya yang akan menampilkan hasil loopingnya pada bagian output. Nah, kita klik dua kali pada form. Kemudian untuk looping yang akan kita buat di dalam form 1._load. Nah, untuk yang pertama saya akan membuat looping perkalian dari 1 sampai 10. Nah, untuk memberikan komentar pada Microsoft Visual Studio, kita menggunakan tanda petik 1, kemudian tuliskan komentarnya, looping perkalian 6. Nah, untuk yang pertama, untuk looping perkalian 6 saya menggunakan looping for. Langsung saja kita ketikkan for, kemudian variabel apa yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan variabel i dengan tipe data integer, dengan nilai dari 1 sampai 10. Nah, to ini merupakan penyambung antara nilai awal dan nilai akhir, misalkan dari 1 sampai perulangan dari 1 sampai 10. Nah, di dalam perulangan ini kita buatkan variabel dim hasil perkalian, di mana variabelnya adalah integer. Nah, as ini merupakan penyambung dari variabel dengan tipe datanya. Jika kita menggunakan tipe data string, kita bisa mengganti integer ini dengan string. Nah, nilai dari variabel ini adalah mengalihkan nilai i dengan 6. Nilai i ini diambil dari variabel i, di mana isinya adalah dari nilai 1 sampai 10 yang akan dikalikan 6. Kemudian untuk menampilkan hasil dari perulangan ke
output program, kita menggunakan console write line. Kemudian kita berikan di dalam kurung ini kita bisa mencetak apapun. Nah, di sini kita akan mencetak angka i-nya, kemudian ditambah. Nah, fungsi dari simbol dan ini itu untuk yaitu sebagai operator yang menggabungkan dua buah nilai atau dua buah string yang akan muncul nantinya di output program. Nah, dimana di sini saya akan tampilkan i, kemudian diisi dengan kali 6 sama dengan, nah kita menggunakan tambah simbol dan lagi, kemudian memanggil variabel yang menampung nilai perulangan. Nah, setelah itu next i ini adalah merupakan akhir dari perulangan for ini. Nah, kita coba untuk run cek. Nah, hasilnya mungkin misalkan ada yang bertanya kenapa pada form 1 ini tidak tampil apapun, karena yang hasil program hanya ditampilkan pada bagian output program. Nah, maka hasil perkalian antara 1 sampai 10, hasil perkalian 6 akan muncul dengan sendirinya tanpa melakukan console write line sebanyak 10 kali seperti ini. Jadi hasilnya langsung muncul. Nah, kalau misalkan ingin menampilkan yang lain, bisa juga perkalian 5 atau perkalian 10, 20. Nah, saya ganti dengan perkalian 20. Nah, kita lihat hasilnya itu. Oh ya, jangan lupa di close dulu. Oke, di start atau di run lagi. Nah, kemudian akan muncul perkalian 20 dari 1 sampai 10. Nah, setelah itu saya ingin lanjut ke looping while pada program hasil pembagian 6. Looping pembagian 6. Nah, sama seperti looping yang di atas, looping for, pertama kita menampilkan, kemudian kita buatkan terlebih dahulu variabel yang akan nilainya yang akan diulang-ulang. Untuk membuat variabel jangan lupa menggunakan fungsi dim. Nah, dim terus nama variabelnya, misalkan saya beri nama j dengan tipe data integer dengan nilai 1. Nah, perulangannya j lebih, jika ini bukan pengkondisian, maksudnya ini perulangan j kondisinya true, j lebih kecil dari atau sama, j kurang dari atau lebih kecil dari 10, maka akan menampilkan pembagian 6 dari 1 sampai 10. Nah, kita buatkan dulu variabel hasil pembagian. Nah, setelah itu diberi
tipe data double. Nah, nilai dari hasil pembagian ini, nilai dari variabel hasil pembagian ini adalah hasil bagi antara J dengan J dibagi 6, dimana J itu dengan nilai awal 1, dim J nya itu nilai awalnya 1, dan perulangannya akan diulang jika lebih kecil dari atau sama dengan 10. Nilainya J dibagi 6. Setelah itu gunakan console.writeLine untuk mencetak hasil output dari programnya. Kemudian J simbol dan bagi 6 sama dengan, kemudian dan kita panggil variabel yang menampung perulangan pembagiannya, yaitu hasil pembagian 6. Nah, end while ini merupakan akhiran dari looping while. Jika for menggunakan next, maka pada while kita menggunakan end while. Lanjut kita run. Di sini ada kesalahan. Loopingnya melakukan never ending looping karena selalu dari 1-1, tidak di increment. Baik, sesudah dari console write ini kita tambahkan dulu J plus sama dengan 1 agar kondisi dari nilai awal 1 sampai 10 bisa terpenuhi. Kita run kembali. Hasilnya sudah benar, hasil pembagian 6. Sudah tidak seperti yang tadi. Nah, setelah itu saya ingin menampilkan looping selanjutnya, itu menampilkan bilangan prima. Nah, di sini untuk bilangan prima saya menggunakan looping while. Looping bilangan prima. Untuk yang pertama itu membuatkan variabel untuk start untuk start prime sama end prime. Nah, di mana start prime ini untuk nilai awal dari bilangan prima yang akan diambil, dan end prime nilai akhir yang akan diambil, karena tidak mungkin mengambil nilai prima dari angka sampai ribuan, dari angka 1, 2 sampai ke ribuan ke atas, dimana dim start prime ini saya gunakan tipe data integer. Kemudian dengan nilai 2. Nah, di sini maksudnya 2 sehingga nilai di bawah 2 tidak akan ditampilkan pada looping ini. Kemudian dim end prime dengan tipe data integer. Nilainya itu sampai ke, saya menggunakan 50. Nah, untuk perulangannya, karena menggunakan while, kita buatkan variabel yang akan menampung nilai awal terlebih dahulu, di mana saya akan membuat variabel k
dim k dengan tipe data integer, di mana nilai k ini itu diambil dari start prime. Nah, setelah itu kita ketikkan while k true lebih kurang dari atau lebih kecil dari n prime, yaitu nilai ambang batas akhirnya, kita buatkan pengkondisian. Nah, sebelum dibuatkan pengkondisian, terlebih dahulu dibuatkan function tersendiri, yaitu function untuk menghitung bilangan prima. Nah, yaitu functionnya, di pembuatan functionnya itu dimulai dari pembuatan private function, dibuat di luar subform load private subform 1, dibuat di luar itu, kemudian private function, nama functionnya adalah isPrime, di mana parameternya adalah number dengan tipe data. Meskipun membuat function, setiap parameternya juga dibuatkan tipe data, dan di sini saya menggunakan tipe data integer untuk parameter number. Nah, untuk functionnya saya menggunakan tipe data boolean. Boolean. Oke. Nah, di dalamnya terdapat pengkondisian, di mana jika number kurang dari sama dengan 1, maka akan mengembalikan nilai false. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai true. Setelah membuat pengkondisian untuk functionnya, untuk parameter numbernya, kemudian dilanjutkan dengan membuat for atau perulangan for untuk mengambil nilai prime-nya. For i as integer sama dengan 2 to math.sqrt dengan variabel number. Pengkondisiannya jika number mod i sama dengan 0, maka mengembalikan nilai false. Kemudian di mana fungsi dari toMath.sqrt ini untuk melakukan perulangan, di mana dimulai dari 2, karena setiap bilangan lebih kecil dari 2 tidak perlu diuji, dan berakhir pada akar kuadrat dari number karena faktor-faktor dari suatu bilangan tidak akan melebihi akar kuadratnya. Nah, untuk if number mod i, di mana mod i ini jika ada suatu pembagian yang tidak menghasilkan sisa, itu berarti number bukanlah bilangan prima, dan fungsi akan langsung mengembalikan nilai false. Nah, setelah and if, kemudian next if untuk pernyataan menandai akhir dari perulangan for. Kemudian tambahkan return true, di mana return to ini itu
Tentu jika perulangan ini selesai tanpa menemukan pembagian yang menghasilkan sisa, itu berarti number adalah bilangan prima dan fungsi mengembalikan nilai true untuk menunjukkan hal tersebut. Nah, setelah membuat function is prime, kita lanjut ke untuk menampilkan nilai bilangan prima. Nah, di dalam perulangan while tambahkan pengkondisian if is prime k, maka tampilkan menggunakan console.writeLine menampilkan nilai k dan mengkonkatenasi dengan nilai string adalah bilangan prima. Nah, setelah itu untuk menghindari never ending looping, sebelum end while kita buat variabel itu increment sama dengan 1 tambah k plus sama dengan 1. Nilai setiap perulangan k ditambah 1 sehingga bilangan prima akan diulang-ulang sampai kondisi n prime terpenuhi. Oke, kita lanjut melihat hasilnya. Oke, sudah ditampilkan, namun kita bisa melihat bahwa pada output looping dari perkalian 20 tadi, perkalian 20 di sini tadi awalnya kan saya menggunakan perkalian 6, perkalian 20 looping pembagian 6 dan looping menampilkan bilangan prima itu seperti menyatu. Jadi kita buatkan header dan kita buat sehingga ketika looping telah selesai maka akan langsung mengeluarkan atau menutup aplikasi yang ini sehingga hanya akan muncul output program. Oke, kita close terlebih dahulu. Ketika sudah di close, saya akan membuatkan konsol. Saya akan mencetak spasi. Saya akan mencetak header dari hasil looping perkalian. Kemudian setelah itu untuk membuatkan kita letakkan di sini, kita ganti menjadi looping pembagian 6. Oke, sini perkalian 20. Terus untuk memisah antara hasil looping dengan header ini kita tambahkan console writeLine dengan spasi. Kemudian kita copy ini untuk menampilkan penampilan bilangan prima. Oke. Hasil looping bilangan prima. Oke. Setelah itu mari kita lihat untuk end function ini tuh untuk akhir dari functionnya, dan end class ini end dari penutup dari form kelas 1. Form 1 ini merupakan nama kelasnya. Kita run. Oke,
tambahkan satu lagi, yaitu untuk menutup aplikasi setelah melakukan looping. Kita letakkan di sebelum masuk. Nah, menutup aplikasi setelah looping selesai, dimana menggunakan fungsi application.exit. Oke, kita save, kemudian kita run. Oke, maka sudah, kita lihat hasilnya. Nah, sudah lebih rapi dari sebelumnya. Hasil looping perkalian 20, kemudian hasil looping pembagian 6, hasil looping bilangan prima. Oke, sekian yang bisa saya paparkan pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.